Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Adventus Christopher Lumban, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, angkatan 2023. Nah, sekarang lagi menempuh pendidikan pada tahun ajaran 2004 2024 2025 di semester keempat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah materi tentang sosiologi hukum sebagai tool of analysis. Ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Sugeng Widyono, SH, MPD. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau sebagai dosen pengampu yang telah membimbing saya dalam semester 4 ini. Saya juga nggak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau bergabung. Mungkin langsung saja ke materinya. Sebelumnya, apakah share screen saya sudah bisa dilihat? Sudah. Baik, langsung aja, yaitu sebenarnya ini materi sudah saya pernah jelaskan bersama Bapak Sugelo juga dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain tentang sosiologi hukum sebagai tool of analysis. Sebelumnya saya ingin mengulas sedikit apa itu sosiologi hukum. Secara sederhana, yaitu sosiologi hukum berarti timbal balik hukum dan fenomena sosial. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Ilmu ini meneliti bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Lantas, apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum sebagai tool of analysis? Secara harfiah, tool itu berarti alat atau perkakas yang digunakan untuk mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah. Sama halnya di bidang sosiologi hukum, yang dimaksud sebagai sosiologi hukum sebagai tool of analysis berarti sosiologi hukum sebagai alat untuk melakukan suatu analisa. Tadi saya sudah sampaikan apa itu sosiologi hukum, yaitu hubungan timbal balik antara hukum dan sosial. Maka sosiologi hukum sebagai tool of analisis berarti sosiologi hukum memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum dalam kehidupan sosial. Sebagai alat analisis, sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya. Ini mencakup analisis bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, bagaimana hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, serta bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Mengapa sosiologi hukum dibutuhkan? Ada 4 tujuan utama mengapa sosiologi hukum tersebut dibutuhkan atau diperlukan. Yang pertama yaitu memahami efektivitas hukum dalam masyarakat. Memahami efektivitas hukum dalam masyarakat, sosiologi hukum memungkinkan analisis terhadap sejauh mana hukum efektif dalam mencapai tujuannya dan bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum tersebut. Misalnya, meskipun ada hukum yang ketat terhadap korupsi, praktik korupsi masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Nah, analisis sosiologis dapat membantu memahami korupsi masih terjadi, memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi fenomena ini. Tujuan kedua, mengapa sosiologi hukum dibutuhkan, yaitu menganalisis hubungan hukum dan perubahan sosial. Dengan mempelajari interaksi antara hukum dan dinamika sosial, sosiologi hukum dapat mengidentifikasi bagaimana perubahan sosial mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Sebagai contoh, perubahan sikap masyarakat terhadap kesetaraan gender telah mendorong perubahan dalam undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan. Tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi hukum. Sosiologi hukum membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial seperti nilai-nilai budaya, struktur ekonomi, dan kekuatan politik yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Misalnya, dalam masyarakat dengan nilai-nilai budaya yang kuat, hukum adat dapat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu dan komunitas. Dan tujuan yang terakhir mengapa sosiologi hukum dibutuhkan yaitu menilai kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan.
Dengan menganalisis perbedaan antara hukum yang tertulis dan praktik hukum yang sebenarnya di masyarakat, sosiologi hukum dapat mengidentifikasi area di mana hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan mencari solusi untuk mengatasinya. Misalnya, meskipun undang-undang melarang praktik diskriminasi, diskriminasi mungkin masih terjadi dalam praktik karena faktor-faktor sosial tertentu. Lalu bagaimana cara sosiologi hukum menganalisis hukum? Yang pertama yaitu analisis efektivitas hukum. Apakah hukum dijalankan sesuai tujuan? Sosiologi hukum mengevaluasi apakah hukum dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah hukum tersebut efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Misalnya, analisis sosiologis dapat mengevaluasi apakah undang-undang tentang keselamatan lalu lintas efektif dalam mengurangi kecelakaan di jalan raya. Cara sosiologi hukum menganalisis hukum yang kedua yaitu hukum dan perubahan sosial, yaitu apakah mengenai hukum perilaku masyarakat. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial dan bagaimana perubahan dalam masyarakat mempengaruhi hukum yang ada. Sebagai contoh, legalisasi pernikahan sesama jenis di beberapa negara mencerminkan perubahan sikap sosial terhadap komunitas LGBT. Lalu menganalisa hukum tertulis dan praktik, yaitu apakah hukum benar-benar diterapkan di masyarakat. Sosiologi hukum meneliti perbedaan antara hukum yang tertulis dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat, serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Misalnya, meskipun ada undang-undang yang melarang penyuapan, praktik penyuapan mungkin masih terjadi karena norma-norma sosial yang menganggapnya sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan suatu masalah. Cara yang terakhir, bagaimana sosiologi hukum menganalisis hukum, yaitu dampak sosial terhadap hukum, yaitu menganalisa dalam faktor ekonomi, budaya, dan politis. Sosiologi hukum menganalisis bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Misalnya, dalam masyarakat dengan ketimpangan ekonomi yang lebih tinggi, hukum mungkin lebih cenderung menguntungkan kelompok yang lebih kaya. Berikut beberapa contoh penerapan sosiologi hukum dalam konteks sosiologi hukum sebagai tool of analysis atau alat untuk menganalisa, yaitu yang pertama dalam bidang hukum pidana. Contoh penerapan sosiologi hukum dalam bidang hukum pidana, yaitu sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami mengapa tingkat kejahatan tetap tinggi meskipun ada hukuman yang berat, dengan menganalisis faktor-faktor sosial yang mendorong perilaku kriminal. Misalnya, kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Untuk contoh penerapan sosiologi hukum dalam konteks sebagai alat analisis, contoh yang kedua yaitu dalam bidang hukum agraria. Sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat bereaksi terhadap digitalisasi sertifikat tanah dan kebijakan pertanahan lainnya. Beberapa aspek yang dapat dianalisis antara lain resistensi masyarakat terhadap perubahan. Tidak semua masyarakat menerima digitalisasi sertifikat tanah dengan mudah. Beberapa komunitas terutama di pedesaan masih mengandalkan dokumen fisik dan kurang memahami teknologi. Ini sangat berhubungan dengan kebijakan pemerintah tentang eh, mengonversi sertifikat hak milik yang berupa masih surat kepada sertifikat elektronik. Kalau dari saya pribadi, terlepas dari dampak positif dan negatifnya, kebijakan seperti ini masih seharusnya tidak belum saatnya diterapkan karena masih banyak terutama masyarakat pedesaan yang belum mendapat hak milik atas tanahnya sendiri, tapi kebijakan pemerintah malah langsung ingin mengonversi sertifikat hak milik yang berupa surat ke sertifikat elektronik, dan pada tahun 2026 nanti sertifikat hak milik yang masih berupa surat nanti tidak berlaku lagi kecuali sertifikat elektronik. Ketimpangan akses terhadap teknologi, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, sehingga ada risiko bahwa kelompok tertentu akan tertinggal dalam proses digitalisasi. Mungkin contoh penerapan sosiologi hukum yang berikutnya itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, sosiologi hukum
dapat menilai apakah hak-hak pekerja benar-benar terlindungi. Sebagai contoh, dalam beberapa eh, pengaruh globalisasi, perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan celah dalam regulasi ketenagakerjaan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti dengan mempekerjakan tenaga kerja murah atau melakukan praktik outsourcing. Kesadaran hak-hak pekerja, banyak pekerja yang tidak menyadari hak-hak mereka atau takut untuk memperjuangkan karena takut kehilangan pekerjaan. Di beberapa negara berkembang, pekerja masih menghadapi kondisi kerja yang buruk, meskipun ada regulasi yang mengatur standar kerja yang layak. Sosiologi hukum dapat membantu memahami mengapa hal ini terjadi dan bagaimana hukum lebih efektif melindungi hak-hak pekerja. Edukasi hukum dapat dilakukan, bisa dilihat di ini di layar, yaitu beberapa aspek penting dalam edukasi hukum menurut perspektif sosiologi hukum meliputi yang pertama, hukum sebagai produk sosial. Hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari interaksi sosial, nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu internalisasi nilai dan kesadaran hukum. Edukasi hukum bertujuan untuk membangun kesadaran di masyarakat. Edukasi hukum bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat, bukan hanya pengetahuan tentang hukum, tetapi juga pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum demi keteraturan sosial. Hukum yang dimaksud tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari interaksi sosial, nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Edukasi hukum harus memperkenalkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk kesimpulannya, itu sosiologi hukum membantu kita memahami hukum dalam konteks sosialnya, bukan sekedar sebagai aturan tertulis yang harus dipatuhi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, kita dapat menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata dan mengapa seringkali terjadi kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan. Beberapa poin utama dari analisis hukum meliputi yaitu hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Hukum selalu berinteraksi dengan nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh penerimaan sosial. Jika masyarakat tidak percaya atau tidak memahami hukum, maka hukum sulit untuk diterapkan secara efektif. Sosiologi hukum dapat mengungkap kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Hal ini membantu dalam merancang kebijakan hukum yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Analisis sosiologi hukum dapat digunakan untuk perbaikan hukum dengan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, membuat kebijakan dapat menyusun regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan sosial. Intinya, sosiologi hukum bukan hanya alat akademik, tetapi juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan praktis hukum dan masyarakat umum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Dengan memahami hukum dalam konteks sosialnya, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Untuk rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya tentang sosiologi hukum sebagai tool of analysis. Kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.